Assalamualaikum Bu Elmi. Waalaikumsalam Bu Cucu. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah Ibu baik. Ibu juga Baik, alhamdulillah. Dengar-dengar sekarang Bu Elmi mau melakukan coaching ya? betul Menjadi coach ya? Iya. Oke. Nah, untuk proses coaching nanti saya jadi pengamat boleh kan? boleh. Walaupun saya agak deg-degan tapi ya Deg-degan boleh. ya, tapi nanti sebelum melakukan coaching ada sesuatu yang harus kita diskusikan dulu, boleh nggak? Boleh. Jadi kan pada kegiatan coaching ini seorang coach dan coach itu akan saya amati ya, dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, terus apakah coach yang nanti dilakukan itu, coaching yang nanti dilakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya? Apakah seorang coach itu sudah bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot, atau apakah si coachnya itu bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach ya gitu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa coaching itu harus sesuai dengan prinsip ya, ada prinsip kemitraan, ada prinsip proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi ya. Nah, sebelum nanti Bu Elmi coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh? Boleh. Nah, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Ibu pada saat nanti proses coaching? Mungkin Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam nanti proses coaching itu ya tentunya kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Yang pertama ya tentang kehadiran penuh, di mana kita harus hadir seutuhnya ya Bu ya dalam kegiatan tersebut. Kemudian juga kita harus bisa mendengarkan dengan aktif apa yang memang disampaikan oleh coach kita. Dan yang ketiga juga saya harus mampu ya Bu ya untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya itu bisa mencurahkan segala keresahan yang ada dalam diri dia gitu. Sehingga nyaman juga ya gitu. coachnya. Jadi dia terbuka Bu secara seluruhnya gitu pada saat itu. Terus dari kompetensi yang 3 itu mana sih yang ingin lebih spesifik, yang ingin diobservasi oleh saya itu yang mana saja yang Mungkin yang mendengarkan aktif Bu. Dan ini lumayan Bu, bagi saya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini lumayan menjadi ini ya Bu ya, tumpunya gitu dalam kegiatan proses coaching ini. Jadi saya harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi saya nanti menitik beratkannya kepada Bu Elmi itu apakah sudah bisa mendengarkan aktif coachnya dan apakah sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Oke, nanti saya lakukan ya. Terus indikator yang bagaimana sih yang ingin Bu Elmi kembangkan dalam proses coaching? Tentunya Bu, yang ingin saya kembangkan dari indikatornya itu adalah saya bisa membantu atau memfasilitasi coach saya untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi saya itu membantu dia gitu untuk dia dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi, tentunya dengan langkah-langkah yang baik. Indikatornya jadi supaya si coachnya itu bisa dengan leluasa, dengan nyaman mengemukakan masalahnya dan mencari solusinya ya. Oke, sudah baik indikatornya, kompetensinya yang ingin diharapkan. Saya ucapkan sukses untuk proses coachingnya. Nanti saya lakukan diskusi lagi ya, wawancara lagi setelah nanti proses coaching. Oke, selamat melakukan coaching. Baik. Terima kasih ya Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dila. Waalaikumsalam Bu Ami. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah agak gundah-gulana. Nah, Ibu kemarin saya bertemu dengan Ibu, katanya Ibu mau bercerita ya. Bu Ami, betul. Nah, kira-kira Ibu ingin bercerita apa nih? Jadi gini Bu Ami, saya wali kelas kan. Nah, saya tuh punya siswa yang dia nih suka mabal. Bu Ami tahu mabal nggak? Kabur-kaburan. Iya, jadi orang tuanya bilang bahwa dia tuh berangkat dari rumah, tapi di sekolah tidak sampai.
gitu. Iya, dan itu tuh bukan hanya pas ketika pelajaran saya saja, Bu. Di pelajaran yang lain juga sama ternyata sama. ketika saya konfrontir ke wali kelas, guru mata pelajaran yang lain, ternyata memang anak ini tuh tidak hadir begitu, Bu. Jadi saya sebagai wali kelasnya tuh gitu. Kenapa sih? Ada apa sih dengan anak ini gitu, Bu Ami? Jadi ibu tuh sedang menghadapi permasalahan siswa yang memang dia itu sering bolos sekolah ya Bu ya. Betul sekali. Dan Bu bukan Ami. hanya di pelajaran ibu saja, Betul. ternyata di pelajaran lain juga Betul, tidak dia ada tidak- anak ini. tidak hadir ya Bu ya, Betul. tidak mau sekolah, intinya anak ini Betul. tidak mau sekolah aja gitu ya Bu Iya, ya. iya. Nah, kira-kira ibu apa nih yang ingin ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Oke. Jadi saya tuh ingin saya dapat cara gitu. Gimana caranya supaya anak ini tuh mau sekolah lagi, mau masuk ke sekolah, mau ikut pembelajaran. Iya. Pengen tahu caranya gimana. Betul sih. Ibu selaku wali kelas ya, ini memang ini sebagai tugas ibu ya, kewajiban ibu untuk membuat anak kita di sekolah itu dia harus sekolah gitu ya, Betul, mengikuti betul pembelajaran dengan baik ya Bu. Iya, betul sekali. Bu. Sekarang kira-kira perubahan seperti apa sih yang memang ibu harapkan gitu? Kalau saya sih sebetulnya nggak muluk-muluk ya Bu Ami ya. Yang paling dasar, yang paling fundamental yang ingin saya capai gitu ya, harapan saya tuh bahwa anak ini datang ke sekolah, itu aja dulu. Itu dulu Bu ya. Iya. Betul sekali. Masalah yang lain-lain dia mengikuti pembelajaran dengan baik ataupun dia dapat nilai 100 gitu, itu saya rasa bukan sesuatu yang urgent gitu kalau untuk sekarang. Penting saya sih harapannya pengen dia yuk datang dulu deh ke sekolah, ada dulu, hadir dulu di kelas gitu. Betul. Nah, sekarang ibu kira-kira situasi ideal apa sih yang sebetulnya ibu inginkan, atau berada di level berapa situasi ibu dalam menghadapi anak tersebut, permasalahan yang terjadi pada siswa tersebut ada di level berapa? Sekarang nih. Iya. Kalau sekarang sih saya merasa saya tuh lagi di level 3. Wah, Karena betul-betul anak ini tuh nggak ada ya Bu ya. Iya, jadi saya rasa ini ada di level 3. Lumayan ya Bu ya, dari level 1 sampai 10 anak ini ada di level 3, berarti cukup rendah ya Bu ya. Nah, dari level tersebut nih Bu, kira-kira yang ibu inginkan naik ke level berapa gitu? Oke, tentunya kalau sebagai wali kelas ya Bu ya, kayak pasti semua wali kelas ingin anak didiknya baik gitu ya, dalam kondisi yang sempurna. Betul. Ada di level 10. Tapi kan kita juga balik lagi harus realistis ya Bu Iya ya, Bu. melihat kondisi saat itu gitu, terus kondisi anaknya juga bagaimana gitu. Jadi saya rasa untuk sekarang sih saya pingin ada di level 8 juga udah cukup deh Bu. 8 Bu ya. Betul sih Bu, untuk level 10 ya memang kita juga melihat Ya, situasi yang realnya Bu ya, betul, di sekolah seperti apa. Jadi ibu memang menginginkannya dari 3 ini ke level 8 ya Bu ya, upaya yang ingin ibu lakukan. Nah sekarang Bu, kira-kira langkah apa nih yang akan ibu lakukan untuk dapat membuat anak itu bisa sekolah lagi, mau sekolah lagi? Kalau saya ini kepikiran ya Bu ya, untuk melakukan home visit ya. Jadi kemarin tuh sempat ngobrol sama guru BK, terus saya bilang bisa nggak kalau kita adain home visit gitu. Terus kata guru BK-nya iya boleh, coba aja gitu, siapa tahu ketika kita melakukan home visit ini anaknya jadi mau gitu, atau jadi orang tuanya tuh jadi tahu gitu. Jadi selama ini tuh Bu yang jadi permasalahan juga bahwa ternyata si orang tuanya memang tidak tahu bahwa anaknya itu nggak hadir di sekolah. Iya, taunya mereka ya berangkat aja setiap pagi seperti itu. Jadi anaknya itu memang berangkat dari rumah itu untuk ke sekolah, betul. tapi ternyata tujuan datangnya itu bukan ke sekolah ya Bu ya. Betul, saya nggak tahu kemana gitu. Itu dia. Dan memang betul Bu, langkah yang ibu lakukan itu sebagai langkah pertama ya Bu ya, home visit ini. Nah, kira-kira apakah ada strategi lain Bu selain melakukan kegiatan home visit untuk menyelesaikan permasalahan ini? Oke, saya juga kepikiran ini Bu untuk lebih
Jadi kita tuh bikin keyakinan kelas ulang gitu. Oh, Jadi iya. di kelas tuh kita bikin aja keyakinan kelas lagi dari awal. Terus nanti gimana caranya kita mengarahkan bahwa di dalam keyakinan kelas tersebut ada satu pasal atau satu poin yang menyatakan bahwa harus hadir di Harus hadir. sekolah, di kelas gitu. Saya tuh pinginnya itu. Sama satu lagi tuh Bu, ini saya kepikiran untuk bikin kartu kontrol. Jadi kartu kontrol ini saya bagikan ke anak tersebut, kemudian diisi. Oh iya. Jadi dia bawa tuh kemana-mana, setiap guru yang hadir dia tanda tangan Iya. gitu. Jadi kan mungkin dengan cara itu kita bisa tahu gitu ya, dia Iya. tuh nggak hadirnya tuh di mata pelajaran apa Iya, saja, saja. kayak gitu sih Bu. Nanti si guru mapelnya juga bantu untuk kontrol kayak gitu. Gitu sih yang baru kepikiran. Bagus sekali Bu, strategi yang ternyata Ibu paparkan itu banyak sekali. Dari ketiga-tiganya Ibu paparkan itu sudah bagus ya, sudah baik menurut saya. Nah sekarang kira-kira Bu, langkah mana dulu nih yang akan segera Ibu lakukan pada saat ini, yang akan segera mungkin dilakukan? Kalau yang paling urgent nih Bu, saya rasa melakukan home visit supaya biar pihak rumahnya tahu gitu, pihak keluarga dari rumahnya tahu bahwa anak ini tuh nggak hadir gitu di sekolah, dan bagaimana solusi dari orang tuanya bagaimana gitu. Jadi kita bisa win-win solution ya Bu ya, dari sekolahnya maunya gimana, dari sayanya, kemudian dari orang tuanya juga maunya gimana gitu. Terus kalau ada anaknya gitu, kita ajak ngobrol sekalian maunya gimana gitu, apa yang bikin dia nggak mau ke sekolah kayak gitu. Terus gimana sih caranya biar dia tuh mau lagi ke sekolah, semangat lagi ke sekolah gitu. Apakah harus diantar jemput oleh saya gitu. Tapi Ibu juga banyak tugas yang lain ya, tidak hanya untuk anak tersebut. betul. Kalau kita seperti itu, wah itu luar biasa, Ibu guru yang sangat hebat. Nah kira-kira Ibu memerlukan orang lain kah, atau siapakah yang bisa membantu Ibu nih untuk melakukan kegiatan? Yang saya rasa sih saya bisa bekerja sama, collab sama guru BK ya Bu. Yang pertama guru BK, terus sama guru mata pelajaran yang lainnya Bu. Karena yang tadi saya bilang kartu kontrol itu kan butuh kontrol dari semua pihak ya. Makanya jadi saya mikirnya saya mau sosialisasi sama guru BK sama guru mata pelajarannya juga gitu. Jadi di sini memang proses kolaborasi sangat diperlukan ya Bu ya. Karena memang ini menyangkut juga guru-guru yang lain. Betul sekali. Nah, oke Ibu. Nah, dari percakapan ini kira-kira apa nih yang akan menjadi suatu komitmen atau tanggung jawab Ibu ke depannya terhadap anak tersebut? Sebagai wali kelas ya Bu ya, mau suka atau tidak suka gitu, saya tetap harus membawa anak ini pulang lagi ke sekolah, balik lagi ke sekolah gitu ya Bu ya. Karena saya harus bertanggung jawab gitu, dia anak didik saya, anak yang saya wali kelasi, saya berperan sebagai orang tuanya dia, pengganti orang tuanya dia di sekolah gitu ya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus bertanggung jawab, berkomitmen untuk membawa anak ini kembali ke kelas, belajar lagi di kelas gitu. Luar biasa sekali Ibu, Masya Allah ya. Alhamdulillah sebetulnya Ibu sendiri sudah bisa ya menemukan ide dan solusi sendiri gitu ya dari proses kegiatan hari ini. Nah mungkin saya ingin bertanya nih, bagaimana perasaan Ibu nih setelah kita bercakap-cakap sebentar ya, tadi sekitar 15 menit kurang lebih, bagaimana Bu perasaannya? Perasaan saya alhamdulillah sedikit lega ya Bu ya, walaupun belum yang lega banget karena memang saya targetnya adalah bawa anak ini balik lagi ke sekolah gitu, tapi seenggaknya saya udah tahu gitu apa-apa saja yang harus saya lakukan dan bisa memetakan. Sebenarnya itu udah kepikiran dari kemarin, cuman gimana ya langkah-langkahnya gitu, apa yang dulu yang harus saya lakukan gitu, itu bingung dari kemarin. Makanya saya ajak Bu Ami diskusi gitu, minta pendapat dari Bu Ami gitu. Sekarang alhamdulillah lega, tenang, agak tenang, seneng juga bisa dapat masukan yang luar biasa dari Bu Ami ini. Alhamdulillah Bu ya, udah juga mendapatkan banyak. Saya juga di sini juga sama belajar dari permasalahan yang Ibu hadapi. Mungkin kita masih perlu ya Bu, atau perlu atau tidak Bu untuk berbicara kembali, perlu banget sharing kembali. Iya, karena buat evaluasi juga ya Bu ya, buat sayanya nih progres program saya tuh maju atau enggak betul, berhasil atau tidaknya dengan langkah yang tadi sudah Ibu paparkan. Ya Bu, mudah-mudahan mungkin nanti ya minggu depan Bu saya akan ngobrol lagi dengan Ibu agar
tahu nih apakah berhasil atau tidak. Kita Oke. refleksi bersama ya Bu Oke, ya. siap. Saya ucapkan terima kasih Sama-sama Bu atas Ami. waktunya. Iya, saya juga yang harusnya makasih sama Bu Iya, Ami. sama-sama juga Ibu. Sukses selalu buat Ibu. Mungkin rasa sabarnya harus terus ditingkatkan ya Ibu ya. Betul. Oke. Amin, mudah-mudahan. Sukses selalu Ibu. Sukses juga, Bu Ami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Teh Elmi. Waalaikumsalam Bu Iya. Cucu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Kemarin sudah coaching ya. Iya, alhamdulillah Bagaimana? lancar Ibu. Lancar. Sukses lancar alhamdulillah. Oke, Aman. ya. Alhamdulillah. Oke, jadi dari yang kemarin Ibu melakukan coaching, bagaimana perasaannya, kesan-kesannya bagaimana? Perasaan saya lega Ibu, lega, tenang gitu ya, dan senang saja gitu sudah membantu coach saya gitu untuk dapat menemukan masalah yang dihadapi gitu. Jadi perasaan saya senang alhamdulillah Ibu. Oke. Setelah kemarin coaching ada beberapa yang ingin saya tanyakan, boleh ya? Boleh Ibu. Oke, jadi apa yang sudah didapatkan setelah kemarin coaching itu selain perasaan senang, mungkin apa lagi? Alhamdulillah Bu, kemarin saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan proses dengan alur tirta. Data. Seperti itu Ibu. Ada lagi? Ada lagi itu, saya juga bisa menggali potensi yang memang ada pada coach saya gitu Ibu, untuk dia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, gitu ya. Jadi itu refleksi Iya, dari refleksinya. Bu Mia Alhamdulillah setelah gitu, Bu, ya. kemarin melakukan coaching Dan ya. tentunya itu Bu, saya juga ternyata bisa juga saya ini Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Nah, dia, sehingga membantu coach saya menemukan solusi. Kan pertanyaan berbobot ini sangat ini ya Bu ya, iya. sebagai dasarnya gitu. Jadi alhamdulillah Oke, sudah bisa kemarin kan- dilakukan. Iya. Kemarin kan kita berdiskusi yang menanyakan pada Ibu waktu sebelum observasi apa kompetensi apa yang Iya. ingin saya amati, ternyata itu sudah Iya. bagus ya. Dan beberapa nih yang catatan dari saya berdasarkan sesi observasi, boleh kan Boleh. saya? Oke, tadi Teh Mia sudah melakukan refleksinya, sudah katanya sudah melakukan alur tirta, dan ternyata itu memang benar yang saya temukan juga. Sebagai coach, Bu Elmi sudah melakukan konfirmasi masalah terhadap coaches, jadi sudah menanyakan tujuan atau harapannya apa yang ingin dicapai, terus juga menanyakan identifikasi, terus menanyakan rencana aksi yang ingin dilakukan, dan juga melakukan tanggung jawab ya, dan juga Bu Elmi sudah melakukan kehadiran penuh. Terus juga mendengarkan aktif, dan yang utamanya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, bagus itu ya. Dan juga mendorong coach untuk sehingga dia merasa nyaman untuk mengeluarkan keluh kesahnya, dan coach itu bisa dengan leluasa memberikan jalan keluar atas kesalahannya dia sendiri. Dan itu sudah Bu Elmi lakukan dengan bagus sekali ya, bisa menggali ide-ide dari coachingnya. Nah, kira-kira apa lagi nih yang ingin Bu Elmi harapkan dari mungkin coaching selanjutnya? Tentunya yang saya ingin harapkan ini saya bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, dengan lebih memahami, mendalami lagi proses alur tirta yang baik itu seperti apa. Oke, seperti itu. Jadi belajar lagi Bu, kita terus belajar lah. Memang terus belajar ya harus. Oke, pokoknya selamat, sukses selalu. Amin, Ibu. Nanti ada coaching-coachingnya selanjutnya, boleh saya jadi coaching. Siap, Ibu. Oke. Terima kasih banyak Bu atas bantuannya ya Bu. Sama-sama, sukses selalu. Semoga kedepannya makin sukses lagi. Amin, Ibu juga sama. Sama-sama, amin. Terima kasih. Yo, Sama-sama Ibu. terima kasih ya Bu Elmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.